Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Aulia Ramawati. Saya dari Fakultas Psikologi dengan NIM F131240012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertemakan sumber hukum Islam, yaitu ihtijat, dengan judul Ihtijat sebagai instrumen dinamisasi hukum Islam. Diawali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok teladan dan pembawa risalah Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengkaji peran dan urgensi ihtijat dalam dinamika hukum Islam. Latar belakang dari ihtijat yaitu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi jahad, yang berarti al-mashqat atau kesulitan atau kesusahan. Atas dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat 9 yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperoleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Ringkasnya, ihtijat berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullahi Ahmed An-Naim, ihtijat berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Dalam makalah ini saya mencantumkan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa pengertian dan tujuan ihtijat dalam konteks hukum Islam? Lalu yang kedua, bagaimana ihtijat dapat berkontribusi terhadap dinamisasi hukum Islam? Dan yang ketiga ada apa saja syarat yang diperlukan untuk melakukan ihtijat agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang bertujuan untuk menjelaskan konsep dan tujuan ihtijat dalam hukum Islam, lalu mengkaji kontribusi ihtijat dalam menjawab tantangan hukum di era modern, dan yang terakhir untuk mengidentifikasi syarat yang diperlukan untuk melakukan ihtijat agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pengertian ihtijat dari segi bahasa berasal dari kata ihtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi menurut bahasa, ihtihad adalah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara para ulama mendefinisikan ihtijat sebagai berikut. Pertama, yaitu Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan ihtijat adalah melakukan istimbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Lalu yang kedua ada Imam Al-Ghazali yang mengartikan ihtijat adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Yang ketiga ada Abdul Hamid Hakim, ia berpendapat bahwa ihtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir ada Abdul Hamid Muhammad bin Badis Al-Sanhaji yang mengartikan bahwa ihtijat adalah mengarah segenap kemampuan untuk melakukan istinbat dari hukum dalil syara dengan kaidah-kaidah. Selain itu, secara etimologi dan terminologi, ihtijat juga memiliki arti, yaitu sebagai berikut. Secara etimologi merupakan pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang ma'ku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Adapun juga tujuan ihtijat dalam konteks hukum Islam adalah untuk memberikan pedoman hidup bagi umat manusia dalam beribadah kepada Allah. Ihtijat dilakukan oleh ulama untuk menemukan hukum atas persoalan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ihtijat juga memiliki peran yang sangat besar dalam dinamisasi hukum Islam di era modern ini. Seperti ihtijat memberi ruang untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis, seperti isu-isu teknologi, kedokteran, ekonomi, dan lingkungan.
Lalu yang kedua, ihtijaj juga memungkinkan hukum Islam tidak kaku tetapi tetap hidup dan berkembang. Yang ketiga, ihtijaj memungkinkan adanya fleksibilitas dan menginterpretasikan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial budaya yang berbeda. Yang keempat, melalui ihtijaj, para ulama dapat memperkaya khasanah fikih Islam dengan pandangan dan interpretasi baru yang mendalam dan relevan, sehingga fikih selalu berkembang dan tidak terbatas pada interpretasi masa lalu. Yang terakhir, dengan adanya ihtijaj, hukum Islam tidak hanya menjadi teks normatif tetapi juga tetap praktis dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Pembaruan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya mujtahid yang memenuhi syarat untuk melaksanakannya. Konsep pembaruan dalam literatur hukum Islam kontemporer ini silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjid, islah, dan tajdid. Ada juga syarat-syarat kepada orang yang mampu berihtijaj. Adapun syarat-syarat tertentu bagi orang yang mampu untuk berijtihad. Syaratnya yaitu 1. Mengetahui bahasa Arab dan segala isinya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Syarat yang kedua yaitu mengetahui isi Al-Quran. Syarat yang ketiga yaitu mengetahui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Lalu yang keempat yaitu mengetahui segi-segi pemakaian qiyas seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Dan yang terakhir yaitu mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kesimpulan dari makalah ini yaitu ihtijaj merupakan instrumen penting dalam dinamika hukum Islam karena memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman dan perubahan sosial. Dengan melakukan ihtijaj, para ulama dan ahli hukum dapat menafsirkan kembali teks-teks agama untuk menjawab masalah-masalah kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip syariat yang mendasar. Ijtihad menjadi sarana untuk menjaga relevansi hukum Islam sekaligus mempertahankan esensi spiritual dan moralnya. Meskipun terdapat tantangan, penerapan ijtihad yang tepat dapat membuka jalan bagi hukum Islam yang lebih fleksibel dan responsif. Ada beberapa saran untuk makalah topik ini yaitu 1. Diperlukan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik mengenai metodologi ijtihad bagi para ulama dan cendekiawan muslim. Lalu yang kedua, adanya dialog antar mazhab perlu didorong untuk memperkaya perspektif dalam penerapan ijtihad. Lalu yang ketiga, masyarakat perlu diberdayakan untuk lebih memahami pentingnya ijtihad dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, adanya penyebaran hasil ijtihad. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.